Semangat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Tentunya luar biasa ya. Nah, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang modus. Nah, di kesempatan yang lalu Buka sudah bahas tentang min atau rata-rata. Nah, modus kita akan bahas tentang data tunggal dan data kelompok. Oleh saya sendiri, Katemi, Sarjana Pendidikan. Nah, modus data tunggal. Modus atau dilambangkan dengan MO, suatu data adalah datum yang paling sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Cara mencari modus data tunggal. Untuk mencari nilai modus data tunggal tak perlu menggunakan rumus-rumus, cukup mengurutkan data yang ada mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Serta amatilah nilai mana yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Kalau data itu sudah terurut dari kecil ke besar, berarti tinggal kita cari angka yang sering muncul gitu ya. Nah, ingat sebuah data juga ditemukan tidak ada modus gitu ya. Kenapa tidak ada modus? Karena sama semuanya gitu ya. Nah, lebih jelasnya kita pakai contoh. Tentukan modus dari data berikut. Yang A, ini datanya sudah urut. Yang B, ini datanya belum urut. Dan yang C juga sama. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya untuk yang A, karena datanya udah urut, dilihat yang paling banyak itu 3. Oh, 6. Maksudnya 3 itu 6 itu ada 3 gitu ya. Berarti modusnya 6. Yang B diurutkan dulu. Setelah diurutkan dilihat datanya 6 ini ada 2, 7 ini juga ada 2. Datanya sama-sama banyak. Oh, berarti modusnya 6 dan 7. Untuk yang C, ini datanya diurutkan, 5-nya ada 3, 8-nya ada 3, 9-nya ada 3. Semuanya sama. Berarti apa? Tidak ada modus. Boleh Bu, nggak ada modus? Boleh. Nggak ada, sama semua. Gitu ya. Cut. Nah, untuk yang kedua itu modus data kelompok. Untuk data kelompok itu MO, berarti modus, rumus menentukan modus data kelompok ya. Bentar. Nah, ini keterangannya. MO itu modus, TB itu tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nanti lebih enak di contoh ya. D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, kebalikannya ya. Dan yang P itu panjang. Oke, kita lebih jelasnya untuk data kelompok ya. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. Nah, ada kelas interval, ini ada frekuensinya. Nah, langkah pertama, karena yang ditanya modus, kalian lihat apa frekuensi yang sering muncul di mana ini? Iya, di 66 sampai 70. Di frekuensinya yang ini ya, 25. Nilai yang sering muncul. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, rumusnya ini MO sama dengan TB plus D1 per D ini, D1 plus D2 dikali P itu panjang gitu ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. TB ya, tepi bawah, ini lihatnya ya, BB itu ini batas bawahnya ini 66 dikurangi 0,5, berarti 65,5. D1 nya itu kalau bukan lebih mudahnya ya, itu kalau saya gini, 25 dikurangi atasnya,
di sebelumnya ya, 25 kurangi 20 berarti 5. D2-nya modusnya sesudahnya. Di sini udah kurangi 13, 12 gitu ya. Nah, P-nya, P ini hati-hati ya, jangan 70 kurangi 66, tapi ngitungnya dari 66, 67, 68, 69, 70. Itu berarti 5 gitu ya. Boleh 51 sampai 55 boleh, karena intervalnya sama. Nah, rumusnya saya tulis lagi, MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Nah, TB-nya itu 65,5 ditambah ini 5 per 5 plus 12 dikali 5. Ini caranya 65,5 ditambah 5 kali 5 itu 25 per 5 ditambah 12 itu 17. Hasilnya 65,5 ditambah hasilnya ini 25 dibagi 17 berarti 1,47. Dijumlahkan hasilnya 66,97 itu modusnya. Untuk contoh yang kedua, data berat badan anggota klub fitness juga dinyatakan dalam distribusi frekuensi seperti di bawah ini ya. Nah, tapi ini modus sudah diketahui, maka nilai S-nya tersebut berapa? Caranya bagaimana? Nah, ini kalian pasti bisa, semangat gitu ya. Penyelesaiannya berarti sama ya. Modusnya itu sudah diketahui 56,25. D1-nya itu, nah lihatnya di mana? Lihatnya kan di sini ya. 56. Berarti kalian juga lihat di sini 56. Berarti di area sini. Nanti ini frekuensi. Ya, D1-nya S dikurangi 5 dengan cara apa ya ini? Karena variabel nggak bisa ya. D2-nya S kurangi 3. Gitu ya, kalau susah untuk menghafal. D2-nya S min 3. P-nya 3. Kenapa 3 ngitungnya ya? Misalkan 50, jangan 52 kurangi 50. 50, 51, 52, 3. 56, 57, 58, 3 gitu ya. TB-nya lihat 56 kurangi 0,5 berarti 55,5. Nah, rumusnya MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. Modusnya karena sudah diketahui, tulis 56,25 sama dengan TB-nya 55,5 ditambah, hati-hati ya, D1-nya S min 5 per S min 5 ditambah S min 3 dikali panjang kelasnya 3. Nah, berarti 56,25 kurangi, nah ini plus pindah ruas jadi min 55,5 sama dengan 3-nya saya buat distributif ya, kurung buka S min 5. Nah, di sini ya, kok bisa 2S itu didapat dari mana? Ini berarti S ditambah S. S itu nilainya berapa? Iya, 1. 1 ditambah 1, 2. S prosesnya ya. Nah, terus min 8 ini didapat dari mana? Min 5, min lagi 3. Ini kebanyakan bingung ya. Utang 5, utang lagi 3, berarti utangnya 8. Tidak apa-apa ya. Itu. Nah, sekarang 56,25 dikurangi 55,5
Itu susun ya, hasilnya 0,75. Ini dikali silang, kali silang. Itu ya. Ini kali ini, yang satu kali ini. Itu kali silang. Sudah. Terus kok 3, ini kurungnya dihilangkan. Berarti 3S, 3 kali min 5, min 15. Nah, sekarang 1,5S, maksudnya apa? 0,75 kali 2 itu 1,5S, 0,75 kali min 8 itu 6, sama dengan 3S min 15. Nah, 1,5S min 3S itu plus, pindah ruas jadi min. Hati-hati ya, ini min 15, nah ini yang min 6 pindah ruas jadi plus 6. Nah, punya 1,5, utangnya 3, berarti masih utang min 1,5 atau 1,5 boleh ya, sama dengan min 9. Didapat dari mana? Utang 15 dibayar 6. Berarti S-nya itu 6. Demikian penjelasan dari saya mengenai modus data tunggal dan data kelompok. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.